Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Firdaus. Saya dari Penjas angkatan 24 dari kelas B dengan NPM 24068124053. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang etika berpolitik. Mengapa etika berpolitik itu penting? Fondasi demokrasi yang sehat. Etika berpolitik adalah landasan utama bagi terciptanya sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Tanpa etika, kekuasaan rentan disalahgunakan, kepercayaan publik terkikis, dan keadilan sulit ditegakkan. Cara untuk membangun etika berpolitik yaitu etika menumbuhkan keyakinan rakyat terhadap pemimpin dan institusi, dan mencegah korupsi. Prinsip etis menjadi benteng terhadap praktik-praktik tidak bermoral. Menjamin keadilan, keputusan yang etis mengutamakan kepentingan seluruh elemen masyarakat. Pilar-pilar etika dalam politik: integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Tiga pilar utama ini membentuk karakter kerja etika yang kuat dalam dunia politik, memastikan setiap tindakan dan keputusan dilakukan dengan niat baik dan tidak dipertanggungjawabkan. Yang pertama ada integritas, yaitu konsisten antara perkataan dan perbuatan, berpegang teguh pada prinsip moral dan etika, bahkan dalam situasi sulit. Yang kedua ada transparansi, keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, memungkinkan pengawasan dari masyarakat. Yang terakhir ada akuntabilitas, kesediaan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan serta menerima konsekuensi yang timbul darinya. Dilema moral dalam pengambilan keputusan politik, studi kasus nyata. Para pembuat kebijakan sering dihadapkan pada pilihan sulit yang melibatkan konflik nilai dan potensi dampak yang luas. Memahami dilema ini krusial untuk membuat keputusan yang bijaksana dan beretika. Kepentingan umum versus kelompok tertentu. Bagaimana menyeimbangkan keputusan mayoritas dengan hak-hak minoritas. Yang kedua ada keamanan nasional versus kebebasan individu. Sejauh mana pembatasan hak individu dapat dibenarkan demi keamanan negara. Peran pemimpin dalam menegakkan etika, teladan, dan tanggung jawab. Pemimpin adalah arsitek budaya politik. Etika seorang pemimpin tidak hanya tercermin dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari cara mereka berinteraksi, mengambil keputusan, dan menjaga teladan bagi bawahannya dan masyarakat. Yang pertama ada memberi teladan, menunjukkan perilaku etis dalam setiap aspek kehidupan publik. Yang kedua ada membangun budaya, mendorong dan menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi nilai etika. Yang terakhir ada mengambil keputusan sulit, membuat pilihan yang benar bahkan jika tidak populer demi kebaikan bersama. Partisipasi publik dan pengawasan etika. Suara rakyat adalah kontrol. Demokrasi yang kuat membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara. Melalui pengawasan dan partisipasi, masyarakat dapat memastikan para pemangku kebijakan bertindak sesuai koridor etika. Yang pertama ada menyuarakan pendapat, hak dan kewajiban warga untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Yang kedua ada pengawasan mandiri. Lembaga swadaya masyarakat dan media berperan sebagai pengawas. Yang terakhir ada kolaborasi konstruktif, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk tata kelola yang baik. Tantangan modern dalam etika politik: hoaks, polarisasi, dan media sosial. Era digital membawa tantangan baru bagi etika berpolitik. Penyebaran informasi yang cepat, disinformasi, dan eko sambar di media sosial dapat merusak diskursus publik dan memicu perpecahan. Yang pertama ada bahaya hoaks, informasi palsu yang merusak reputasi dan memanipulasi opini publik. Yang kedua ada polarisasi ekstrim, perpecahan masyarakat yang semakin dalam berdasarkan pandangan politik. Membangun budaya politik yang beretika, dari pendidikan hingga implementasi.
Mewujudkan budaya politik yang beretika adalah investasi jangka panjang, dimulai dari pendidikan, nilai-nilai dasar hingga penerapan yang konsisten dalam setiap sendi kehidupan bernegara. Yang pertama adalah pendidikan dini, menanamkan nilai-nilai moral sejak usia dini. Yang kedua, diskusi publik, mendorong dialog terbuka tentang standar etika. Yang ketiga ada kurikulum etika, memasukkan etika dalam pendidikan formal dan non-formal. Yang terakhir ada penegakan hukum, sistem hukum yang adil dan tegas untuk pelanggaran etika. Studi banding, praktik etika politik di berbagai negara. Mempelajari pendekatan negara lain dalam menjaga etika politik dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga untuk perbaikan dalam negeri. Yang pertama ada negara-negara Nordik. Tingkat kepercayaan publik tinggi, transparansi yang kuat, dan penegakan hukum yang efektif. Yang kedua ada Singapura. Sistem anti korupsi yang ketat dan budaya meritokrasi yang mendalam. Yang ketiga ada Selandia Baru. Komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan partisipasi publik yang luas. Untuk kesimpulan dari semua yang sudah dijelaskan dan seruan aksi menuju politik yang lebih beradab dan bermartabat, perjalanan menuju politik yang beretika adalah tanggung jawab bersama. Dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai kompas, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Yang pertama ada tanggung jawab individu. Setiap warga negara memiliki peran dalam menuntut dan mengamalkan etika. Yang kedua ada aksi kolektif, mendorong reformasi sistem dan budaya politik secara bersama-sama. Yang terakhir ada harapan masa depan, terwujudnya demokrasi yang matang dan berintegritas. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.